Seiring waktu berjalan, Ya. ternyata pembahasan tentang wisata tidak masuk dalam Perdes Bumdes, tidak masuk dalam RPJMdes desa. Oh, malah tidak masuk, Pak ya? Tidak Sudah masuk. sekian lama dibahas tadi ya. Ya. Saya kalau cerita itu sedih, Bu. Tapi Iya. alhamdulillah apa yang Bapak bangun hari ini bermanfaat sekali buat orang banyak. Seorang Bapak nih yang hanya sementara beliau pernah bilang sebagai RT saja bisa memanfaatkan lahan yang kita anggap ini tidak berguna. Ternyata dengan tangan dingin beliau ini bisa diciptakan luar biasa. Selamat berjumpa lagi Pondok Kesa Ayumi, Pak. Bapak? Iya, dah hafal Pak ya? Dah. Itu kan melanjutkan yang tadi nih Pak ya. Sebelumnya kami dah banyak berkesah. Dan saya kenalkan lagi karena ada kawan nih dari pemerintahan juga yang bersepedaan. Sini nih goes terus nih hari libur. Nah, kami stopkan. Ya, Bawa berkumpul lagi di sini kan Pak ya. Mumpung kayak ini etam berkesah-kesahan. Bunyi Pak Bupati juga kesahi aja bunyinya gitu kan. Tadi kami dah mengangkat cerita kita Pak ya. Tentang apa namanya? Tentang sejarah pembangunannya. Tapi masih kurang Pak. Ada yang kami lebih gali lagi, kita memberi namanya apa segala macam Pak ya. Atau kita bisa menceritakan Pak secara detail gitu kan. Tegak mana prosesnya tuh Pak ya? Alhamdulillah mungkin bisa. Karena memang sebuah wisata itu harus memiliki nama. Ya. Tadi dari atraksi bermainnya karena ini menggunakan danau, saya sudah ketemu yaitu Gubang dan danau kolaborasi jadi satu, sekaligus mengangkat kearifan lokal yang pernah ada di Kukar. Nah, sekarang nama yaitu saya 3 malam mencoba mencari inspirasi tentang sebuah nama karena nama itu sangat penting bagi saya. Iya. Keindahan danau, keindahan nuansa alam apa sebagainya kalau tidak sesuai dengan nama, saya rasa tidak lengkap. Ya. Nah, akhirnya di suatu malam dengan kesendirian saya menemukan sebuah nama yaitu Taman Gubang. Taman Gubang. Iya. Itu udah 3 malam tuh Pak Yo, baru bisa nemukan ya. Namanya Taman Gubang. Nah, setelah menemukan nama Taman Gubang, nah disitulah saya mulai mengkonsepnya. Seperti apa wisata ini harus saya bangun, saya kembangkan. Sesuaikan dengan namanya nih tadi. Sesuaikan dengan namanya. Oh iya. Karena wisata ini kalau berdasarkan inspirasi saya, yang saya jual di sini adalah nuansa alam. Iya. Ya, hijau alam dan sebagainya. Iya. Biru airnya yang jernih, hembusan angin dan sebagainya. Nah, jadi di situ saya harus kolaborasikan antara nama dengan alamnya tadi, danaunya dengan segala macamnya, dengan segala gubangnya, sehingga namanya adalah Taman Gubang. Karena di sini adalah nuansa alam yang dijual. Adapun kalau bisa saya sebut itu adalah dermaga, itu kan fasilitas itu tempat orang datang menikmati nuansa alam ini. Nah, maka disinilah baru kita berbicara modal. Mensinergikan konsep dulu Pak ya, baru bisa mengestimasi kebutuhan lagi mencari modal. Konsep, terus fasilitas tempat orang datang menikmati nuansa alam ini seperti apa konsepnya, bagaimana bentuk tipe itu harus kita pikirkan. Berarti Bapak merencanakan juga ini matang. Namanya wisata itu harus ada mengandung unsur keunikan. Iya, betul. Eksotik Pak ya. Kayak bangun rumah. Kalau bangun rumah, aku mau bikin begini tipe 6x6 begini, nggak bisa. Namanya wisata itu nggak bisa seperti itu. Maka harus terkonsep dengan betul. Nah, berkaitan dengan misalnya tadi biaya, maka kita mengkonsep pembangunan tempat istirahat para pengunjung itu kita konsep sedemikian rupa menyesuaikan dengan rencana anggarannya. Ya, maksud saya itu agar anggaran yang ada sekian ini bisa terbangun tapi tidak sia-sia.
Sebentar Pak ya. bermanfaatnya. Bapak kan sudah mengarah ke anggaran yang ada ini dibangun sesuai harus sesuai, Iya. tidak ada pemborosan di situ. Iya. Bapak sudah menghitung anggarannya berapa waktu Bapak punya konsep? Saya konsep itu adalah sebuah perencanaan yang bukan menghitung anggaran. Oh. Iya, bukan menghitung Tapi anggaran. anggaran belum ditangani Pak? Belum. Oh belum ya. Oh ya. Nah, makanya lah Taman Gubang itu semuanya itu kronologisnya itu serba kebetulan. Nah, dengan keadaan serba terbatas, saya Iya. habis mendapatkan musibah kebakaran. Banyak nyamuk juga Pak, tapi di Iya, Papa asik Pak ya. Di Papa. Gitu. Nyamuk itulah namanya bagi akan di danau. Di danau kayak ini Pak ya. Tapi ya asik Pak, kena angin-angin gitu nah. Terbang seorang nyamuknya. Nah, jadinya Terus, Pak? gini, berbicara anggaran, memang saya butuh dana. Iya. Secara kebetulan waktu itu saya punya teman Iya. orang Lohulu. Oh, ada kawan Pak ya di situ Pak ya. Ya, kawan tuh biasa jual beli tanah. Hmm. Ya, maklar apa sebutannya tuh ya. Wah, tapi jangan sebut nama Pak ya. Ya, jadi Jadi, Pak? malam beliau ngebel. Mm-mm. Itu waktu saya masih di gedung bulu tangkis, beliau tuh ngebel kan, diam di gedung bulu tangkis. Pak Amadi pertama mengucapkan bela sungkawa atas terjadinya musibah. Yang kedua saya mau tanya Winisida, Iya. ada nih kita nomor orang Bengkinang, nomor HP orang Bengkinang, Orang Bengkinang nih orang Tenggarong juga. Tinggarong, Kelurahan Loh Tebu. Oh, Loh Tebu. Iya. Itu yang dicari ini siapa nih? Kawan juga. Iya, lain. Yang penting ada nomor HP yang mudah dihubungi, bisa diajak koordinasi. Oh, yang penting orang Bengkinang. Iya, karena iya, Pak ya. Sida nak mencari tanah di situ. Karena si pembeli tanah ini lokasinya di Bengkinang. Bengkinang. Oh, ada bunyi saya. Kirimilah nomor itu. Iya. Ya, namanya nomor yang saya kirim itu Pak Sabran. Iya. Akhirnya rupanya terjadi keharmonisan, komunikasi apa dan sebagainya Cocok, antara mungkin, Pak, ya. pemilik tanah dengan pembeli, terjadi kesinkronan. Akhirnya proses jual beli itu terjadi. Iya. Nah, dari situlah niat si pembeli tanah tadi, Iya. kalau gol 100% saya akan diberi 10 juta. Oh, Tapi saya tanpa sepengetahuan ini, saya tidak tahu tentang itu. Tugas saya tadi hanya memberikan nomor HP. yang punya hajat nih tadi nak Iya. memberi Pak ya. Sekalinya karena proses pencairannya jual beli tadi di gol 100%, maka waktu itu saya diberi 8 juta. Oh, alhamdulillah. Pitis kontan. Itu yang Bapak terima pitis kontan. Iya. Bayangkan dalam keadaan serba terbatas apa dan sebagainya, saya nerima pitis kontan 8 juta. Disitulah timbul semangat saya. Sangat berapi-api semangat itu. Ya, dengan modal 8 juta, dengan konsep Taman Gubang yang sudah saya miliki, walaupun di situ tidak secara detail saya anggarannya Konsepnya tuh, Pak. anggarannya berapa, tapi konsep secara anunya saya punya. Tapi mungkin konsep pun mungkin Pak tidak langsung wah, karena kan pasti kesederhanaan dulu, Iya. apanya dulu yang dibangun, mungkin parkirnya, mungkin apa Iya. dermaganya. Ibaratnya nih step by step Pak yo. Iya. Cuma beda. Saya konsepnya memang wah. Oh, konsepnya Iya, memang dah wah ya dari awal sampai ya. Karena ini jangka panjang maksud saya. Karena Oh, saya sudah kalau ada nggak di punya, situ ya. Ya, jangka panjang. Jadi sehingga pembangunannya itu walaupun bertahap, ini tidak tumpang tindih. Tidak perlu kita merubah-rubah. Hari ini kita bangun ini, stop. Besok kita bangun ini, dia akan ketemu. Wih, luar biasa tuh Pak. Gitu. Luar biasa. Saya orang perencanaan. Perencanaan waktu itu Ya, di tingkat ya. desa Pak ya. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi luar biasa itu tingkat kota dah tuh Pak. Pak. Ya. Saya kan di season pertama tidak menyebutkan siapa tamu kita nih siapa, ya kan Pak ya. Iya. Nah, Bapak kan bicara aja tentang perencanaan, tentang konsep, tentang penganggaran. Saya nggak tahu siapa di depan saya. Nah, baik. Sahabat Pondok Kesah Arsip, satu jebakan. Tapi arah pembicaraannya jelas. Yang ada di depan kita ini, kenalkan dulu Pak. Iya. Ini Ibu Nana Saripah Panesa. Beliau ini sekretarisnya Bapeda Pak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara. Wow.
Dan di samping kita itu Kepala Bidang Perencanaan Pengembangannya Pak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berarti Bapak nih, etam BKPH nih dengan orang yang salah. Tapi saya keceplosan Bu. Ceplosannya? Ternyata Ya. orang di hadapan saya kepala bidang. Iya, sekretarisnya tuh kan, pas kan Mbak. Nah, Iya. satu sisi etam berkisah tentang sejarah Bapak, Iya. tentang bagaimana Bapak membangun. Satu sisi etam ini berhadapan dengan orang-orang handalnya Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bidang perencanaan. Nah, Alhamdulillah. iya. Saya malamnya bisa ketemu. iya, dengan Kepala beliau. bidang Ya, perencanaan. selamat datang Bu Nana. Pak Ipul. Di Taman Gubang. Si Dani bersepedaan terus Pak, Iya. kami sambar. Sini etam berkisah. Nah, tapi orangnya Si Dani belinya dah 2 kali Bapak nih. 2 kali Pak saya Pak. ke Taman Gubang belum pernah pakai Bersepeda sahan kan? Dengan pakaian biasalah sepeda seperti apa pakaiannya. Siapa? Mana tam tahu siapa orang ini. Iya. Tapi Sida tahu nih dengan kita yang berempu. Dik tahu Dik juga tahu Pak. juga. Nah, kesempatan etam ini menjadi sejarah Pak, sejarah Kutai Kartanegara yang mempertemukan orang yang mengembangkan pembangunan di daerah dengan kita pelaku di Pelakunya, di lapangannya seperti ini. Nah, Pak Ipul, Bu Iya. Nana, dengan apa yang disampaikan Bapak tadi, kira-kira di Kutai Kartanegara melihat dari sudut pandangnya Bapeda, kira-kira apa yang bisa diberikan saran atau motivasi untuk Bapak yang sebagai pelaku pendiri Taman Gubang nih Pak Ipul atau Bu Nana? Ya. Benar dulu kayaknya nih baru saya nih. Ahlinya beliau bisa mau apresiasi ke Bapak. Bapak Iya. ini kan terkena musibah ya Pak ya. Iya. Iya. Nah justru tapi pada saat terkena musibah itu menjadi motivasi beliau tidak terpuruk Pak ya. Iya. Iya. Menjadi motivasi terus berusaha dan ini salah satu menjadi contoh. Jadi beliau ini tidak meminta-minta Pak ya. Tidak meminta belas kasihan, tidak meminta harapan dibantu dan sebagainya, tapi dengan usaha beliau sendiri, dengan inisiatif beliau sendiri mempunyai konsep sendiri seperti ini itu luar Iya. biasa. Kalau kebanyakan mungkin kalau kita pada saat terkena musibah itu Pak down, kemudian mungkin sudah habis lah, tidak ada lagi harapan hidup lah, betul. ujung-ujungnya jadi malas, Putus asa. Nah, tapi beliau ini luar biasa, seharusnya menjadi contoh untuk yang lain. Dan untuk Pemkab mungkin nanti Pak Ipul mungkin bisa memberi saran karena seharusnya didukung oleh Pemkab ya, program di Dinas Pariwisata. Nah, Iya. kami ada bimbingan apa dari Dinas Pariwisata belum ada Pak? Belum ada. Belum ada. Memang kami rancak juga bertemu dengan dinas pariwisata, tapi sebatas silaturahmi, saling kenal kan antara pelaku wisata dengan dinasnya. Iya. Cuma secara edukasi apa tuh. Iya Pak ya. Mungkin nanti Pak Ipul nanti bisa terjembatani ya Pak Mungkin Ipul ya. bisa dari media ini ya Bu Nana ya. Ya. Bisa media ini, bisa juga nanti kita share ya. Supaya melihat perbincangan kita hari ini betapa seorang Pak Rahmadi Pak ya? Ahmadi. Pak Ahmadi Ahmadi. butuh sekali support dari pemerintah. Sangat. Iya, sangat ya Pak ya, benar. Pak Saiful. Pak Ipul kayak apa nih Iya. kisahnya nih? Kita kan udah dengar nih curhat sih tadi tuh. Makanya nih saya kenalkan dari awal. Jadi saya tentunya nih terima kasih banyak nih ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Mbak ya. Iya. Jadi acara ini sebenarnya bagian dari promosi pariwisata, terus bagian juga dari membangun sebuah dokumentasi arsip digital Iya. yang memang saya pikir luar biasa dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Dan ini kami dari Bapeda sebenarnya ya sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, Pak. Dan kemudian saya sedikit teori, Pak. Nah, ini sebenarnya kelemahan kami. Nah, ini kalau kelemahan kami ini cuma bisa aja berteori. Nah, kalau kita ini kan langsung praktek nih, Pak. Kita ahlinya. Nah, jadi kalau kami berteori itu di dalam proses pembangunan itu kalau ingin berhasil itu kita pakai konsep ada yang disebut dengan namanya local genius, Pak. Nah, jadi local genius ini adalah kemampuan masyarakat itu untuk menggali potensinya untuk survive dalam kehidupannya. Prinsipnya seperti itulah Pak. Itu teori yang ada tahun 56. Nah, kemudian teori ini memberikan gambaran ke kami sebenarnya di perencanaan. Jadi di Kukar khususnya Pak.
Nah, di konsep Pak Bupati yang sekarang, Pak Edi Damansah dan Pak Randy Solihin ini mengangkat visi misi yang memang lebih mengarahkan kepada bagaimana peran masyarakat itu lebih aktif. Nah, itu. Nah, jadi mungkin dulu zaman-zaman dulu masyarakat itu dijadikan objek pembangunan. Nah, sekarang tidak jadi objek lagi, Pak. Jadi subjek. Jadi subjek itu artinya jadi pelaku. Nah, jadi harus pelaku pembangunan. Nah, berdasarkan atas prinsip dan teori lokal genius itu, kita melihat bahwa memang sebenarnya masyarakat itu mampu dan paham apa yang mereka harus lakukan. Nah, di sini peran pemerintah hanya memberikan fasilitator, terus membantu dalam hal memotivasi dan juga memberikan fasilitas-fasilitas yang memang mengangkat dari konsep-konsep yang dibangun dari bawah. Nah, itu sebenarnya yang nanti kita kembangkan terus selama ke depan. Maksudnya bagian dari perbaikan evaluasi kami pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, berdasarkan atas teori lokal genius itu, Pak, jadi ada yang disebut dengan, kalau kita nih sering dengar kearifan lokal lah, itu Pak ya. Nah, jadi kearifan lokal itu adalah kemampuan masyarakat yang mempertahankan budayanya dan menerima budaya luar tapi dikolaborasikan. Istilahnya itu kalau teori-teori itu namanya akulturasi lah. Akulturasi itu adalah proses pembauran atau mengkolaborasikan antara budaya luar dengan budaya kita, tapi tidak menghilangkan budaya kita. Nah, ini terbukti di Taman Gubang ini. Nah, maksud saya ini wujud dari bagaimana kehebatan Bapak, Pak Ahmadi, Pak ya. Pak Ahmadi dan kawan-kawan di masyarakat desa di Loa Ulung. Nah, desa di Loa Ulung ini bisa melihat potensi bahwa ini ada danau. Kalau kita biarkan, nah apa juanya nih kan gitu Pak ya. Dan lagian ini palingan untuk untuk budidaya ikan. Nah, melihat potensi itu, kecerdasan masyarakatnya akhirnya munculkan ide ini Pak. Ini sangat luar biasa. Nah, dan kemudian sekarang saran dari kami nih, misalkan tentang pariwisata. Nah, pariwisata ini kan sebenarnya kan Pak menjual jasa Pak. Konsepnya itu kan pariwisata ini menjual jasa. Nah, sekarang masyarakat itu ada istilahnya itu ada perpindahan gaya Pak. Jadi kalau bahasa saya ini mungkin gaya, ada istilahnya itu shifting Pak ya, shifting, perpindahan antara yang dulu sifatnya lebih kemewahan, sekarang lebih cenderung melihat keindahan, keunikan dan lebih ke gaya-gaya masyarakat yang memang lebih unik, mereka lebih suka datang. Nah, ini saya melihat bukti kesuksesan Taman Gubang itu di situ, bisa memunculkan itu Pak. Ini sangat luar biasa tentunya. Dan kami pun sangat terbantu dari pemerintah daerah. Ya, khususnya kami berterima kasih banyak ke Pak Ahmadi ini, artinya ide-ide Pak Ahmadi ini menginspirasi ke kawan-kawan lain. Nah, jadi mungkin nanti kita tambah diskusi lagi. Yang paling penting nanti Pak Ahmadi dan tim di Taman Gubang secara umum nanti intent berkomunikasi dengan kami pemerintah kabupaten. Misalkan nanti ada proses musrenbang desa, sampaikan Pak bahwa kami ini butuh bantuan apa, misalkan kami butuh bantuan arah jalan. Nah, itu peluangnya jalan Pak ya. Kami mungkin tolong diperbaiki. Terus mungkin penyediaan tempat-tempat pembuangan sampah. Nah, seperti itu Pak, nanti disampaikan dan pastinya kami akan respon itu. Pastikan akan respon Pak, itu melalui proses. Pas sekali. Pas itu Pak Ahmadi. Jadi insya Allah akan kami support, karena ini kembali lagi tadi komitmen Pak Bupati bahwa visi misi beliau kan sejahtera dan berbahagia itu Pak. Nah, mungkin sudah terdengar atau nah, jadi mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia. Jadi kalau sejahtera itu artinya pendapatan masyarakat itu bisa lebih baik, dengan ada potensi yang ada kita kembangkan. Kemudian yang berbahagia ini konsepnya adalah kolaborasi dan kebersamaan, terus gotong royong, terus kepedulian. Nah, itu pendekatan dari berbahagia Pak. Nah, jadi insya Allah ya masyarakat di Loa Ulung sudah sejahtera. Bapak udah bahagia itu Pak. Saya yakin Bapak bahagia kok. Iya. Karena begini dia Pak. Saya tadi dengar ceritanya tuh Pak Ipul. Iya. Ini nih ex tambang batu bara tahun 94. Iya. Beliau coba merubah ini di tahun 2020. Bayangkan Pak Ipul.
yang tadinya tidak ada siapa-siapa di sini. Ya, beliau mau melakukan itu. Terus juga dampaknya ke tetangga-tetangga Pak Ibu. Iya, Nah, kan, ekonominya bertambah. Artinya ada kebahagiaan tersendiri mungkin ya di batin beliau ya. Ya, ada di situ. Nah, Pak Ipul ada kesor kemor Pak, Iya, bahasa ini ada katanya. betisnya, Sahabat anu Pondoknya nih. Sayumi ada bahasa kesor kemor. Itu kegelisahan pada saat kami duduk di lantai. Ini karena lemaknya berlebihan. Iya, Pak. Tadi kan Bapak sudah mendengar ada peluang-peluang yang bisa Bapak sampaikan lewat musrenbang desanya, Pak ya. Artinya yang berbicara nih orang yang berperan penting nih Pak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Terbantu sekali ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Pak, kira-kira apa sih unek-unek Bapak lagi yang ingin Bapak sampaikan? Karena ini kan bagian dari sejarah Pak ya. Pembicaraan kita hari ini mungkin hari ini akan biasa saja, mungkin 10-20 tahun dengan berkembangnya keadaan Gubang, Taman Gubang dan berkembangnya Kutai Kartanegara ini akan menjadi hal yang luar biasa Pak, sejarahnya akan diketahui oleh anak cucu kita suatu saat ya kan Pak. Kami ingin sekali, ini kan usia, kadang-kadang kita kan udah usia semua nih Pak ya, kita nggak tahu kapan waktunya ya Pak ya, tapi ada yang bisa kami rekam jejaknya itu yang ingin Bapak sampaikan di sini mungkin untuk anak cucu, bagaimana ini bisa dikembangkan terus mungkin itu Pak. Ya, kalau berkaitan dengan usia, apalagi saya kan Iya. sudah Muda masih. Iya. Nah, tadi juga apa yang disampaikan Pak Ibu Kepala Bidang Iya. Perencanaan Kutai Kartanegara tadi, ya saya memang sebenarnya harapan saya memang seperti itu Pak. Iya, harapan saya memang seperti itu. Artinya sesuai visi dan misinya Pak Edi Damansar ini bahwa Kutai Kartanegara ke depan harus lebih mengekspos ke pariwisata. Pariwisata. Nah, jadi ada sinergi Iya. antara pemerintah dengan pelaku wisata yang swasta, pribadi, dan sebagainya kan saling mendukung. Nah ini kan sudah ketemu, ini saling mendukung. Sebenarnya sinergi yang saya inginkan, mungkin saya langsung aja. Iya langsung Ya, Pak, mumpung ada nih Pak. Tidak mulu-mulu lah. Iya. Ya tadi sudah disampaikan mungkin sebagai masalah sampah. Iya. Jalan, sampah dan jalan memang sangat mengena di Lahulung ini Pak. Iya. Ya apalagi sekarang kami kan Taman Gubang ini sudah mulai ramai. Tentu produksi sampahnya juga cukup banyak. Nah, sampah yang ada di sini, armada pengangkut sampah yang ada di Lahulung ini sangat terbatas sekali. Ya, terkadang 1 minggu sekali baru masuk. Sehingga sampah sempat menumpuk. Oh gitu ya. Mungkin sudah paham ya. Iya. Nah terus tadi berkaitan dengan jalan, memang jalan Lahulung kalau dikaitkan dengan tahun 2019, jalan yang ada sangatlah cukup. Cukup. Ya karena ya kami mah juga bolak-balik sama sini. Halus Pak ya. Halus. Iya. Iya. Tapi dengan adanya kegiatan wisata di desa Lahulung ini memang jalan itu jadinya halus, sempit. Karena banyak juga orang luar situ datang ke sini melihat kan lama dulu mana kami mah juga bukan melihat itu penting awak Pak. mah lalu. Itu penting Pak karena kan kadang-kadang media sosial nih foto kamera orang tuh kan menggambarkan daerah juga kan Pak, makanya perlu ditunjang yang begitu. Kayaknya sudah bagus di tempat wisatanya katanya sudah luar biasa, tapi jalan menuju tempatnya ini itu pun mencoreng juga sedikit-sedikit Pak ya. Mungkin itu yang perlu ditambah Pak ya. Saya sering ketemu bahwa orang itu menilainya hanya sepintas gitu. Iya. Sebenarnya proses pembangunan jalan, pelebaran jalan itu butuh berproses. Perencanaan yang matang. Masa Lahulung sebelum ada Taman Gubang Diporei. Itu kan enggak masuk. Iya, benar Pak. Tapi dengan adanya ini otomatis orang melihat, wah masa Lahulung punya wisata jalannya seperti ini. Sebenarnya perhatian dari pemerintah daerah itu sudah ada, tapi ya itu namanya perlu proses. Berkembangan, berproses dalam lagi. perencanaan itu susah. Karena berapa banyak yang masuk itu. Iya. Luas kan Pak tempatnya. Luas. Ini Pak Ibu. Kalau boleh tanya Pak sedikit Pak, waktu Bapak nyusun konsep, kan apa yang Bapak bayangkan kan sudah ada visinya Pak seperti apa Pak ya. Nah dengan keadaan sekarang Bapak sudah puas atau Bapak ingin lebih lagi? Atau ini masih belum cukup dengan apa yang sudah Bapak capai sekarang? Atau Bapak punya maunya lebih lagi? Masih ada gitu ide-ide apa lagi gitu Pak. Sebabnya orang yang
mengkonsep itu berbicara puas, saya tidak pernah puas. Apalagi wawancara saya pertama dengan media waktu itu yang mendampingi Pak Edi Namansa waktu ke Taman Gubang. Saya harapannya Taman Gubang ini bukan hanya dikenal di sekitaran Tukar, tapi lebih dikenal di Mancanegara. seluruh Nusantara. Oh, Nusantara. Ya, itu keinginan saya, impian saya. Tapi yang paling membuat saya puas ketika Taman Gubang ini berjalan sesuai harapan dan bisa memberikan manfaat Iya. kepada orang yang ada di sekeliling. Iya, iya, iya. Itu saya tidak pernah bangga memiliki konsep Taman Gubang apa dan sebagainya, tapi ketika itu tidak membawa kebahagiaan Iya. untuk yang lain seperti disampaikan Pak Ipul Iya, tadi. alhamdulillah. Nah, itulah yang menjadi harapan saya agar Taman Gubang ini bisa berjalan bersinergi dengan pemerintah, masyarakat yang ada di sekitarnya bisa berbahagia, bisa terus berinovasi, mengikuti jejak-jejak ini Iya. seperti itu. Karena kalau kita terus Bu, Iya. dia ada inovasi yang lain, dia ada regenerasi. Iya. Bukan Hampa itu. juga Pak Yo. Hampa, Iya. Harusnya ada penularan regenerasi Penularan berikutnya. itu, iya. Semakin berkembang gitu Pak Yo. Jadi Mulia sekali Pak Ahmadi hatinya. Semakin jauh mengenal Pak Ahmadi dengan seorang pelaku usaha Iya. kemandirian swasta yang seperti ini, kami merasa luar biasa Pak. Di samping itu Bapak ingin membahagiakan orang banyak. Tegak ini Bu, ini kan kita tinggal sedikit cerita Taman Gubang, kita lebih berbicara ke pribadi saya. Iya. Saya selama 12 tahun membantu pemerintah desa, saya selalu berada di kegiatan sosial. Iya. Saya tidak pernah sungkan-sungkan melakukan hal-hal yang berbau sosial, baik itu dengan pemerintah. Saya tidak pernah, pemerintah itu selalu berbicara anggaran, Iya. tapi saya tidak pernah mengedepankan itu anggaran. Iya, iya. Ya, saya berbicara dari sisi lainnya, sosialnya. Iya. Itu memang keinginan saya, cita-cita saya, karena untuk membangun sebuah desa, menginspirasi sebuah desa berkaitan dengan masyarakatnya, menurut saya tidak mesti kita harus menjadi pemimpinnya. Iya. Benar Pak. Kita jadi orang Tegak ini pun bisa. Tapi pemimpin sejati itu Pak. Iya. Iya Bukan- benar Pak Ipul. Yang sekarang ini kan pejabat, bukan pemimpin. Nah, Pak Ipul mungkin ada tambahan Pak Ipul. Ya. Apa Pak Ipul ya? Kayaknya apa ya Pak Ipul? Kita mau apa ya? Aduh Pak, menyedihkan, bercampur haru, bertemu dengan Bapak, bertemu dengan pelaku pembangunan ke depan. Ini ada dua hal yang berbeda duduk di sini Pak. Iya benar-benar dua hal yang berbeda. Tapi saya juga menjadi momen penting bagi saya nih. Iya. Jadi sejarah juga buat saya nih. Pribadi baru sekali ini menemukannya begini. Iya. Nah, itu berbicara pribadi saya, perjalanan saya Taman Gubang. Setelah adanya Taman Gubang, saya banyak kenal, ya walaupun dengan orang-orang di daerah sini seperti ya salah satunya Pak Robi, humasnya Humas Prokom. ya Prokom Kutai Kartanegara. Oh kan? iya. Nah disebut ya Pak Robi dari Humas Prokom. Alhamdulillah Pak Robi Jadi juga, sejarah senang. juga nih. Ya, Oh. beliau juga itu sangat terinspirasi. Saya juga dengan adanya Taman Gubang banyak dikenal oleh kalangan pariwisata, Iya. Kaltim, pelaku-pelaku wisata, travel. Saya juga dengan adanya Taman Gubang menjadi salah satu pengurus DPC Putri Tukar. Iya. Ya, yang Banyak juga dilibatkan di Iya. organisasi yang begitu Pak sebenarnya ya. waktu pembentukan DPC saya enggan masuk dalam kepengurusan. Saya nih Tuhan, ya anggota yang lain tuh mudah-mudahan. Tapi kami masih kreatif Pak, cara berpikir Bapak. Nah, cuma alhamdulillah terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah mempercayakan Iya. salah satu tugas penting di DPC itu untuk mengangkat, tujuannya adalah untuk mengangkat pariwisata Tukar. Iya. Salah satunya Iya. bersinergi dengan pemerintah. Iya. Gini Bu Nana, Etam ini kan dah melihat seorang Pak Ahmadi Bu Nana ya. Mungkin harapan kita tuh mungkin ada Pak Ahmadi lainnya yang di seluas ini Kukar ya Bu Nana. Kira-kira benar nggak tuh maksudnya tuh? Betul sekali.
Tadi saya terharu sekali tadi Bapak bilang, kan saya nanya tadi, saya mancing Bapak sebenarnya. Bapak tuh punya visi atau sudah puas atau belum? Ternyata Bapak sederhana sekali. Iya. Yang penting bisa membahagiakan orang di sekitar, kemudian juga mensejahterakan di sekitar. Seperti mungkin ada yang bekerja di sini, Iya. membantu masyarakat di sekitar sini. Itu sudah cukup luar biasa. Dan itu konsep yang sederhana tapi nyata. Ya, Pak Saiful ya. Dengan visi Pak Bupati ya. sejahtera dan berbahagia. Cerah dan bahagia. Iya. Kalau misalnya banyak seperti Pak Pak Ahmad Ahmad ini. di mana-mana ada di Kukar, wah luar biasa. Luar biasa ya. Apalagi kayak kita yang seperti cerita Pak Ahmadi ini akan eks tambang yang banyak juga sudah bertebaran tuh Bu ya, yang mati-mati itu kan. Siapa tahu ada yang bisa menggerakkan di lingkungannya Iya. itu seperti Pak Ahmadi mungkin ya. Ya. Banyak lah artinya itu ek tambang ini yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Taman Gurangnya sudah jadi salah satu ikon Tenggarong kok. Itu ya, Jadi kalau Taman ada Gubang ya. promosi, Taman Gubang, jembatan, masuk ke dalam. Karena begini, berbicara ek tambang itu kalau di mata saya ek tambang itu bukanlah perusakan lingkungan, perusakan alam. Itu adalah perubahan alam, perubahan lingkungan. Bagaimana kita menyikapi itu? Kembali kita sebagai masyarakat mau dikemanakan. Bisa memanfaatkan. Kalau ini ditelantarkan ya bisa saja dikategorikan perusakan lingkungan. Iya, Bisa iya. saja kalau ditelantarkan, mahal kan? Ya, Tapi kalau memang dikelola, Luar biasa juga ya Iya. sebenarnya ya. luar biasa Iya. juga. Sebenarnya Allah Ta'ala itu mengatur segalanya itu untuk kebutuhan umat. betul. Iya. Tergantung umatnya bagaimana nih. Ya. Sesuaikan dengan alam Pak ya. Disesuaikan Ya. dengan alam dan keadaannya ya Pak ya. Ternyata ya adalah nilai positifnya. Mungkin yang jelas hari inilah buktinya kita duduk bersama begini kan Bapak sudah menyampaikan bagaimana suksesnya Taman Gubang. Bu Nana, Pak Ipul, Bapak Ahmadi, Iya. saya dan sahabat-sahabat Pondok Kesa Hayumi sebenarnya belum puas sih Pak. Cuma kan waktu tidak memungkinkan lagi Iya. sepertinya Pak ya. Kayak ada mendung-mendung juga di atas, angin mulai dingin-dingin ya Pak ya. Dan kami memang mengambil lokasi sahabat Pondok Kesa Hayumi di atas perahu yang notabene ini adalah dibuat sebagai bentuk kita mengusung kearifan lokal yang berkaitan sekali kata Pak Ahmadi tadi dengan keadaan alam, dan kolam ini berarti harus ada perahu yaitu gubang ya Pak ya. Jadi kita duduknya berkesahnya nih di gubang. Aslinya duduk di gubang sudah ya Pak ya. Iya, aslinya Nah, duduk cuma gubangnya kembar. Gubangnya kembar dimodifikasi supaya kita bisa bercerita, berkesahan di sini. Berarti ya kayak ke pondok juga kesahnya nih Pak. Pondok Kesah Hayumi berada di Pondok Kesah Gubang. Iya, satu kesinergian. Alhamdulillah Allah Maha Adil buat kita semua yang berniat baik. Ternyata kita didudukan dua peran yang berbeda. Saya juga berperan lain nih. Iya. Ujung-ujungnya sebagai host di sini, Pak. Bapak pelaku usaha swasta yang berhasil, dan juga ada di sini orang-orang yang berkompeten di pemerintahan, Ibu Sekretaris Bapeda dan Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan yang di Bapeda. Terima kasih Bu Nana atas waktu dan kesempatnya. Pak Ipul jangan jera-jera bila-bila kami undang lagi, karena kita berharap Pak ada kawan-kawan lagi yang di luar sana yang seperti Pak Ahmadi yang kita bisa gali dan kita berikan informasi tentang bagaimana kesinergiannya dengan pemerintah ya Pak ya. Ya Pak Ipul ya. Kalau Iya. masalah itu mungkin kita sedikit sambung. Iya. Saya tidak pernah membatasi ada orang yang datang bertanya. Saya tidak pernah Pak. Saya Iya. selalu terbuka. Welcome Pak ya Iya. untuk informasi Walaupun ini. dia itu kan kita datang bersepedaan, tidak berkesahan, siap Iya. saya. Siap. Apalagi saya itu heran juga Pak. Iya. Wawasan saya ada Taman Gubang ini banyak sekali saya menerima kunjungan. Nah, itulah Pak. Dari Semakin kalangan banyak. pemerintah juga. Iya. Cuma ya itu kadang saya itu merasa heran, apa sih yang mau ditanya dengan Ya, saya nih? baik. Saya ini merasa ya. Biasa aja Pak ya. Biasa ya sebenarnya Iya, Pak ya. biasa aja sebenarnya ini. Itulah hebatnya Bapak. Ya. Ya, Jadi, baik. Nambah ini Bu Iya, Yuli. iya, Pak. Ya, Pak, Jadi boleh. prinsipnya begini Pak. Jadi kehidupan ini kan berputar Pak ya. Iya. Jadi ini saya melihatnya bagaimana kita memanfaatkan momentum sekarang untuk mencapai yang lebih baik ke depan. Iya. Harapan kita seperti itu. Harapan kita, Mas. Nah, banyak kesuksesan orang itu terhenti pada satu waktu Pak. Iya. Nah, itu sebenarnya
kelemahannya adalah pada saat dia berhenti untuk melakukan inovasi. Iya. Nah, harapan kita Pak Ahmadi dengan tim di sini itu terus membuka diri untuk menerima berbagai macam informasi, Pak. Iya. Nah, kalau harapan saya seperti itu. Jadi nanti buka terus informasi, banyak untuk melakukan komunikasi dengan komunitas, mungkin seperti Iya. itu. Nanti akan ada inspirasi baru yang terus ini akan berkembang terus. Nah, kondisi sekarang ini sudah gambaran keberhasilan, dan ini menjadikan bagian dari konsepnya Bu Yuli menjadi arsip kita untuk tahun ini. Nah, ya gitu kan. Nanti kita lihat 5 tahun ke depan tadi disampaikan Iya, Bu Yuli, 5 tahun 10 tahun ke depan. Iya. Pak Ahmadi sebagai saksi sejarah dan orang yang paling ya berjasa untuk membangun wilayah di Loa Ulung. Nah, itu bagian dari arsip tadi. Saya pokoknya support sekali dengan Bu Yuli, Pak. Iya. Salut, Pak. Terima kasih banyak Pak Ibu. Juga dengan kedatangan sudah hari ini, Iya. saya merasa bersyukur. Iya, Alhamdulillah. iya. Artinya Taman Gubang ini bisa diarsip, Pak. Iya, betul. Mungkin untuk hari ini bunyi ibu-ibu tadi Iya. tidak ada gunanya. Iya. Tapi mungkin 20 tahun, Iya. 20 tahun ke depan arsip ini akan dicari. Betul sekali, Pak. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Pak ya. Bu, sama-sama. Kami sudah bersama Pak Ahmadi. Beliau usianya sekarang 60 tahun. Iya. Ya, pada saat kami berbicara hari ini akan terekam di jejak digital. Siapa yang hadir di sini? Bu Vanessa Filna, juga sekretaris Bapeda, Ibu Pak Saiful Bahri juga. Beliau juga berada di bidang Perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Nah, itu panjangnya itu. Lengkap sekali. Iya, iya, lengkap sekali ya Bapak Ibu ya. Para sahabat Pondok Kesah Hayumi. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih sekali. Mohon izin karena program ini terus berkelanjutan, Bapak. Akan terus menjadi sejarah yang kami simpan yang disebut dengan arsip digital, Bapak ya. Jejak informasi yang kita sampaikan hari ini akan menjadi publikasi masyarakat secara luas ya, Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah Bapak terus sehat, mengembangkan terus Pondok Gubang ini dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ada di Loa Ulung. Mudah-mudahan juga pemerintah selalu mendukung juga Pak ya sinergianya dengan apa yang sudah Bapak laksanakan. Begitu saja dulu sahabat. Mungkin hari ini ada yang buka lagi pupus nebas, ada yang nyelam di mana, nyelami jala kah? Jalanya sangkut. Mungkin duduk dodongan sambil buka HP, bisa menyaksikan acara kita hari ini dan mudah-mudahan bisa terinspirasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ahmadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip. Bapak udah tahu tadi Pak ya? Salam arsip. Oke. Dadah dulu Pak. Senyum manis ya Pak ya.